Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Misteri 23. Terima kasih yang sudah setia kepada kami dan selamat datang yang baru bergabung di channel kesayangan kita ini. Semoga kita selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Aku hampir menjadi tumbal bosku sendiri. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku sore itu. Akan tetapi tiba-tiba saja bos memanggilku untuk datang ke kantornya. Sisa jam yang bisa aku gunakan untuk beristirahat itu harus terbuang begitu saja. Tapi tidak apalah, mungkin saja bos sedang ingin memberiku bonus, iya kan? Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu. "Permisi Pak, ini Rido," kataku, dan tidak lama bosku menyahut dan segera menyuruhku masuk. Sebelumnya aku belum pernah memasuki kantor milik bosku ini. Namun aku pernah mendengar rumor kalau di pojok ruangannya selalu ada dupa yang dinyalakan. Saat aku masuk, ternyata desas-desus itu benar. Bau dupa semerbak tercium oleh hidungku. Tidak hanya dupa, aku pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tidak ingin berprasangka macam-macam, lalu aku duduk. "Rido, setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang yang harus diangkut ke pabrik besok. Pak Dudun sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," kata Pak Bos kepadaku. "Baik Pak," balasku sopan untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Aku lalu menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, aku langsung mengikutinya dari belakang untuk menuju mobil. Saat aku menaiki kursi penumpang di mobilnya, entah kenapa bau yang ada di ruangan mobil itu tadi persis sama dengan bau yang ada di mobil. Sebegitu enaknya kah bau dupa sampai harus ditaruh di mana-mana, batinku. Meski kali ini baunya tidak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau, dan bau dupa itu sedikit membuatku tidak nyaman. Pak Bos menginjak pedal, dan aku pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu juga Pak Bos. Setelah kurang lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu besar, tingkat 2, dan kelihatannya mewah. Saat ini aku menerka-nerka, apakah selera Pak Bos memang sedikit berbeda dengan yang lain? Pasalnya rumah besar tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Panggilan Pak Bos kemudian membuyarkan lamunanku. "Rido,
ayo sini masuk," katanya. Aku lalu mengikutinya dari belakang. "Duduk saja dulu di sini. Saya mau memanggil karyawan yang bertugas dulu," kata Pak Bos. Lalu dia pergi ke dalam rumah sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkanku minum. Dan aku menuruti kata-katanya lalu duduk di sofa. Setelah itu, aku ternyata baru sadar kalau rumah itu juga ternyata bau dupa. Mungkin karena dari tadi aku selalu menciumnya, jadi hidungku sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi bau dupa dari kantor Pak Bos dan mobilnya tadi masih membekas di hidung, sehingga aku masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah, saat aku menunggu, aku bertemu dengan seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Bos. Setelah memberiku minum, kelihatannya sih anak Pak Bos, namun anehnya anak itu tidaklah seperti anak normal pada umumnya. Dia berada di atas kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya seperti tertekuk di atas. Kepalanya miring dan mulutnya terus-terusan mengeluarkan air liur. Akan tetapi, meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah, sementara di tangannya ada banyak gelang-gelang emas. Ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Bos. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntunan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, aku malah menjadi prihatin. Orang-orang itu ngawur. Bosnya diberi cobaan begini, kok malah dirumorkan yang tidak-tidak, gumamku. Lama menunggu karyawan lainnya, aku jadi pengen kencing. Sementara itu Pak Bos juga tak kunjung menemuiku di ruang tamu. Lalu aku memutuskan bertanya letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. Lurus saja, setelah itu belok kanan, ada pintu di sebelah dapur. "Nah, itu kamar mandinya, Mas," katanya. Aku lalu buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tidak tahan. Namun saat aku melewati sebuah pintu kamar, aku mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang membicarakanku. "Tenang saja, Bu, aku sudah bawa Ridho. Aku sudah mengecek wetonnya. Dia ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan, Bu. Setelah ini tinggal kita eksekusi saja." Samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu, aku tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud eksekusi itu, tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas keluar dari rumah itu. Namun aku dicegat pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. "Mau kemana, Mas?"
Tanyanya dengan raut wajah khawatir. Mau merokok sebentar, Mbak, jawabku berbohong. Aku takut pembantu itu juga bersekongkol dengan bosku. Sehingga aku terpaksa berkata demikian. Lalu aku berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Lalu aku pulang ke rumah dengan hati yang berdebar-debar kencang. Ternyata rumah Pak Bos yang menggunakan pesugihan itu benar adanya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba HP-ku berdering dan aku lihat ternyata telepon dari Pak Bos. Lalu aku mengangkat telepon tersebut. "Iya Pak Bos," jawabku. "Kamu di mana? Aku cari-cari tidak ada di rumahku." Sampai-sampai aku bertanya kepada pengasuh anakku, katanya, "Kamu izin keluar sebentar untuk merokok, malah menghilang," kata Pak Bos di seberang sana. Maaf Pak, aku pulang. Bukannya aku tidak menghormati Pak Bos, karena aku pulang tanpa izin. Tiba-tiba kepalaku sakit, makanya aku buru-buru pulang, jawabku berbohong. "Pokoknya saya tidak mau tahu. Malam ini juga kamu harus kembali ke rumahku. Ini perintah." Lalu aku matikan ponselku. Setelah aku mematikan telepon dari Pak Bos, aku mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa karena kepala ini masih memikirkan perkataan Pak Bos pada istrinya tentang eksekusi. Aku mencoba untuk tidur, memejamkan mata, tapi tetap tidak bisa. Dan telepon dari Pak Bos terus memanggil tidak berhenti. Aku sengaja tidak mengangkat telepon dari Pak Bos. Keesokan harinya aku ke kantor berniat untuk mengundurkan diri tanpa persetujuan dari Pak Bos. Aku takut diincar menjadi korban pesugihannya. Belum aku berkata, tiba-tiba Pak Bos sudah berdiri dari kursinya dan memegang erat tanganku. "Pokoknya sekarang juga kamu ikut saya ke rumah. Ini perintah." Aku pun berusaha melepaskan cengkraman tangan Pak Bos. Namun cengkraman tangan itu begitu kuat. Aku terus berusaha untuk meronta, untuk melarikan diri. Akhirnya terpaksa aku mendorong tubuh Pak Bos hingga terjatuh. Dari situ ada kesempatan untuk aku melarikan diri. Aku berlari sekencang-kencangnya keluar dari kantor ini. Pak Bos pun terus mengejarku. Akhirnya sampailah aku di luar kantor. Aku langsung naik angkutan umum. Namun apa daya, Pak Bos pun terus mengikutiku dengan mobilnya. Aku pun berkata kepada sopir angkot, "Tancap gas Pak, ngebut. Pokoknya jangan sampai mobil di belakang itu mengejar. Aku akan bayar ongkosnya dengan jumlah besar." Akhirnya Pak sopir terus tancap gas hingga sampai di lampu merah. Aku pun turun dan tak lupa membayar ongkos yang sudah aku janjikan. Aku berlari sekencang-kencangnya memasuki gang rumah. Pokoknya
jangan sampai Pak Bos menangkapku. Bisa-bisa aku jadi tumbalnya. Aku pun bersembunyi di semak-semak belakang rumah orang, hingga akhirnya aku merasa lelah dan tak terasa ketiduran. Saat aku terbangun, aku melihat jam waktu menunjukkan pukul 7 malam. Ternyata aku tak sadar bisa ketiduran di sini. Pantas semua badanku terasa gatal-gatal. Singkat cerita, malam itu juga aku bergegas pulang dan berkemas-kemas barang seadanya. Yang penting ada baju untuk aku ganti. Aku memutuskan ke halte bus, berniat untuk pergi jauh keluar kota dan untuk mencari pekerjaan di sana. 1 minggu aku di luar kota, akhirnya aku merasa nyaman dengan pekerjaan baruku, menjadi karyawan pabrik sepatu. Meskipun bayarannya tidak sebesar pekerjaan lamaku, tapi lumayan cukup untuk aku bertahan hidup selama di luar kota. Tidak ada lagi teror yang mengancamku. Aku pun membuang kartu yang lama dan membeli kartu baru, supaya Pak Bos tidak bisa menelponku lagi. Demikianlah cerita kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.